Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tentang analisis kuantitatif, di mana kita sudah membuat kuesionernya. Saya yang beratas nama Raihan Ramadan Herlisman, beserta teman saya, Ida Istania. Kepada yang terhormat juga Bapak Didin Solehudin. Baik, untuk itu kita mulai. Menurut para ahli, yaitu Sugiono 2016 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data angka untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode ini, data dikumpulkan melalui berbagai cara seperti pengisian kuesioner, observasi, dan pengolahan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini sangat bergantung pada angka dan statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Menurut Arik Kunto, 2010, menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data angka sebagai bahan utama yang dikaji secara analisis. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan terkontrol. Ari Kunto menekankan pentingnya sistematis dan kontrol dalam proses penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Kesamaan dari dua ahli ini yaitu kedua definisi menyatakan bahwa penelitian kuantitatif menggunakan data angka. Yang kedua, tujuan dari penelitian kuantitatif menurut kedua sumber adalah untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, metode ini melibatkan pengumpulan data yang dianalisis menggunakan teknik sistematis atau statistik. Perbedaannya yaitu satu, menurut Sugiono memberikan penekanan pada berbagai metode pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, dan pengolahan data sekunder. Dan menurut Ari Kunto, menekankan pada pendekatan ilmiah yang sistematis dan terkontrol dalam proses penelitian kuantitatif. Secara keseluruhan, kedua definisi tersebut menyoroti pentingnya data angka dan analisis statistik dalam penelitian kuantitatif, meskipun masing-masing penulis memberikan fokus yang sedikit berbeda pada aspek-aspek tertentu dari proses penelitian. Untuk penelitian pertama, saya akan melihatkan kuesioner terlebih dahulu. Ini data kuesioner yang telah saya dan rekan saya ambil. Itu kita punya 50 data kuesioner, di mana X1-nya gaya hidup, X2 pendapatan, dan Y-nya untuk pengeluaran. Sebelumnya kita copy dulu untuk ininya, datanya. Copy aja, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita ke variable view. Kita kasih nama sesuai data yang tadi, yaitu P1, P2, P3, P4, dan total. Desimalnya kita nolkan saja. Lalu ke data view, kita paste aja yang tadi, yang sudah kita copy. Nah, terdapat nilai seperti ini. Lalu kita ke analyze, ke correlation, ke bivirage. Lalu pindahkan Ctrl A aja ke variabel. Klik OK. Hasil yang keluar itu
question ini harus lebih dari 0,50, di mana hasil ini yang saya tunjukkan itu udah lebih dari 0,50. Jadi data ini bisa dikatakan atau bisa dinyatakan valid. Baik, kita menghitung untuk selanjutnya, yaitu gaya hidup. Untuk X1 yaitu gaya hidup. Kita copy aja data tersebut, lalu kita kembali ke SPSS. Sama seperti tadi, kita tinggal mengisi untuk setiap variabelnya. Seperti P1, P2, sampai seterusnya. Lalu kita ke data view untuk mempaste angka yang udah kita copy. Keluar angka seperti ini, lalu ke analyze, ke correlate, ke beverage, lalu sama seperti tadi tinggal Ctrl A, pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Di mana yang tadi seperti saya sebutkan harus lebih dari 0,50. Di sini kebetulan hasilnya 0,50, kecuali ini ya. Ini bukan berarti data tersebut tidak valid, tapi saat pengisian kuesioner, customer atau yang mengisi datanya tidak konsisten dari awal sampai akhir. Jadi kurang dari 0,50. Tapi data tersebut datanya ini udah lebih dari 0,50, berarti data ini bisa dinyatakan valid. Oke, lanjut kita ke data yang ketiga. Data yang ketiga ada pendapatan di mana P1 sampai P12 ya. Jadi kita copy aja datanya. Kita copy, lalu kita ke SPSS lagi. Oke, sama seperti tadi, kita tinggal namain aja variabelnya. P10, P11, dan P12, lalu total. Nah, seperti tadi desimalnya semua dinolkan ya. Lalu kita ke data view untuk mempaste yang tadi udah kita copy. Sudah, setelah keluar hasil kayak gini, analyze, ke correlate, ke beverage, lalu pindahkan Ctrl A aja ke variabel. Klik OK. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Ini harus lebih dari 0,50, jikapun tidak, itu bukan data yang tidak valid, tetapi saat pengisian kuesioner tidak konsisten saja. Berarti ini rata-ratanya 0,50, data ini bisa dikatakan valid. Untuk yang selanjutnya, kita pakai metode data reliability. Nah, seperti tadi, kita menghitung dari nilai pengeluaran terlebih dahulu. Atau kita bisa pakai data yang tadi saja, data yang awal, yang ini.
Kita bisa pakai data ini aja. Tapi metode cara pengerjaannya berbeda. Ini masuk kita ke analyze, terus kita ke scale, ke reliability analysis. Kita copy, control aja semua ke item, terkecuali total kita pindahkan lagi ke sini. Oke. Habis itu, keluar hasil seperti ini. Nah, terdapat nilai reliability statistiknya harus standarnya harus lebih dari 0,60. Di sini 0,649, berarti data ini bisa dikatakan valid untuk data pengeluarannya atau Y-nya. Untuk data selanjutnya kita menghitung untuk gaya hidup. Nah, ini untuk gaya hidup ya. Datanya sama seperti tadi, hanya perhitungannya saja yang berbeda. Ini masuk ke analisis, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis, pindahkan semuanya, kontrol A aja, terkecuali total kita pindahkan lagi, klik OK, lalu akan keluar hasil seperti ini. Reliability statistik sama seperti tadi harus lebih dari 0,60. Ini sudah lebih, yaitu 0,679. Berarti data gaya hidup atau X1 dikatakan valid. Untuk yang selanjutnya, data ketiga, data ketiga atau pendapatan. Ya, sama seperti tadi, pakai data yang sebelumnya saja. Nah, data ini sama seperti tadi, sampai P12, sampai ini datanya. Lalu kita ke analisis, scale, reliability analysis, lalu kita pindahkan semuanya ke items, terkecuali total. Klik OK. Akan muncul hasil ini. Reliability statistik harus lebih dari 0,60. Ini di sini mendapat hasil 0,811. Jadi data pendapatan bisa dikatakan valid menurut uji kompetensi uji kuantitatif reliability statistik. Ini dikatakan valid. Baik, untuk langkah ketiga, kita buka SPSS yang baru. Di data ini, kita masuk ke variable view, kita masukin aja X1, X2, dan Y. Desimalnya sama seperti tadi, kita nolkan. Nah, labelnya kita kasih nama. X1 itu seperti tadi yang di Excel, yaitu gaya hidup. Untuk X2-nya pendapatan. X3-nya yaitu pengeluaran. Oke. Lalu kita ke data view. Nah, kalau di sini di perhitungan uji normalitas, kita hanya menghitung total yang sudah ada dalam Excel. Seperti ini, atau ini, dan ini. Ya, jadi kita ambil dulu untuk X1-nya yaitu gaya hidup, kita copy dulu. Copy, kita pindahkan ke statistik atau SPSS. Nah, ini untuk X1-nya kita paste aja di sini.
Sama seperti tadi, kita paste juga di Excel untuk X2-nya, yaitu pendapatan. Kita copy aja, kita ke statistik lagi. Untuk X2-nya, kita copy paste. Lalu untuk Y-nya tadi untuk pengeluaran. Pengeluarannya. Kita copy aja. Pengeluaran atau nilai Y. Kita copy. Kita masuk ke SPSS. Lalu kita paste. Nah, ini kita akan menguji untuk metode normalitas, yaitu analisis, ke regression, terus kita ke metode linear. Oke. Untuk dependennya, kita masukkan nilai Y atau pengeluaran. Dan untuk kontrol A aja, untuk sisanya ke independen. Lalu kita klik save. Nah, di sini kita masuk ke residual, yaitu kita klik yang paling atas, begitu continue, klik OK. Nah, keluar hasil terbarunya untuk res satunya seperti kayak gini. Lalu perhitungan selanjutnya kita ke analyze atau ke analisis, ke non parameter, lalu klik paling bawah, lalu ke sampel K sampai dengan S. Oke. Kita pindahkan ke understand yang tadi udah kita hitung ke samping. Lalu klik OK. Ini untuk hasil yang kita hitung menurut uji normalitas, di mana harus lebih dari 0,5 atau 0,50. Di sini perhitungannya sudah sesuai ya, udah lebih dari 0,5 atau 0,50. Jadi data menurut uji normalitas bisa dikatakan data tersebut valid. Oke, selanjutnya perhitungan akan dijelaskan oleh Kak Ida Istania. Silakan, Kak. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang uji multikoliniaritas. Dasar pengambilan putusannya adalah apabila nilai tolerans dia lebih besar daripada 0,10, maka dia tidak terjadi multikoliniaritas. Dan apabila tolerans nilainya lebih kecil daripada 0,10, maka dia terjadi multikoliniaritas. Oke, baik. Sekarang langsung saja kita masuk ke datanya. Ini data yang sudah kita ambil. Ada pendapatan, ada gaya hidup, dan ada pengeluaran. Lalu kita buka SPSS-nya. Nah, di sini kita masuk ke variable view. Kita berikan nama tadi untuk pendapatan X1, untuk gaya hidupnya X2, dan untuk pengeluarannya dia Y. Di sini untuk desimalnya kita nolkan semua. Oke. Setelah itu kita ke data view. Kita masuk ke tabel yang tadi ya. Kita copy semua totalnya. Baik, kita masukkan ke SPSS-nya. Ya, masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Setelah itu kita masuk ke analyze regression.
regression, kemudian linear. Kemudian kita pindahkan X1 dan X2-nya ke independen. Dan kita pindahkan Y-nya ini ke dependen. Setelah itu kita klik statistik. Kita centang untuk estimate koliner ini, kovarian, kemudian kita continue. Oke. Di sini dia sudah muncul ya untuk hasilnya. Oke, dan di sini kita lihat untuk nilai toleransi. Nilai toleransi ini dia lebih besar dari 0,10 sehingga di sini dia signifikan ya. Kita lanjut ke uji yang kedua yaitu uji heterokedasitas. Kita langsung masuk ke new data. Kita masuk ke new. Oke. Ke variabel view lagi. Seperti biasa kita masukkan X1, X2, dan Y. Oke. Kita rubah labelnya di sini pendapatan, ada gaya hidup, ada pengeluaran. Pengeluaran, oke. Setelah itu kita masuk ke data view. Kita masukkan yang tadi. Nah, oke ya. Kita langsung masuk ke analyze. Kemudian regression. Lalu kita ke linear. Nah, kita pindahkan X1 dan X2-nya ke kolom independen dan untuk Y-nya ke kolom independen. Setelah itu kita klik plot. Kita pindahkan untuk receipt ini kita pindahkan ke bagian yang Y dan untuk Z berat ini Z berat ya kita pindahkan ke X. Setelah itu kita continue dan kemudian klik OK. Aduh, coba kita ulang dulu sebentar. Kita ke regresi, kemudian linear, kemudian kita pindahkan X1, X2, kayaknya sudah. Kita masuk ke plot, kita pindahkan asterisk ini ke menu Y, benar. Z-root ini ke X, kemudian continue, dan OK. Nah, di sini baru keluar ya. Nah, di sini kita fokus pada gambarnya. Gambarnya ini adalah scatter plot. Nah, di sini dia hasilnya menyebar ya. Ada di atas 0 dan ada di bawah 0. Sehingga ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah memenuhi syarat untuk masuk ke uji regresi. Baik, kita langsung saja ke uji regresi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi adalah apabila tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,5, maka terdapat pengaruh antara pendapatan gaya hidup terhadap pengeluaran. Dan untuk uji T dan uji F, jika T hitung dia lebih besar dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, baik. Kita langsung ke new data ya. New data. Baik, di sini kita ke variabel view. Seperti biasa kita berikan nama X1, X2, dan Y. Kemudian desimalnya kita nolkan. Nah, oke, di sini ada pendapatan.
pendapatan, ada gaya hidup, dan ada pengeluaran. Oke, baik. Di sini kita scale semua ya. Oke, kita ke data view. Kita masukkan nilai. Ini masukkan ke sini. Terus tadi nilai Y. Nilai X2-nya. Masukkan. Eh, salah, 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 salah. Nah, hmm, nah, masukkan ini. Sini. Lalu kita ke analyze. Kita ke analyze. Lalu kita ke uji regresi. Regresi linear. Kemudian kita pindahkan X dan Y ke menu independen. Kemudian pengeluaran ke menu dependen. Setelah itu kita langsung klik OK saja. Di sini dia akan keluar. Nah, di sini kita fokus pada nilai. Kita sebutin satu-satu ya. Untuk output yang pertama, di sini ada yang namanya variabel enter. Di sini menjelaskan tentang variabel dependen itu ada di pengeluaran, gaya hidup dan pendapatan dia ada di tadi yang pertama itu ada di independen ya atau variabel enter. Di sini menggunakan metode enter ya, enter metode. Di model Sumari ini menjelaskan tentang konstan. Konstan ini nih variabel variabel X ya, yaitu ada gaya hidup dan pendapatan di tabel ANAVA ini. Nah, di sini ada nilai F nih. Nilai F hitung ini dia harus lebih besar daripada 0,5. Nah, di sini ada ya, nilainya tuh 13,303 dan ini menjelaskan bahwa tingkat signifikansi dia lebih besar. Oh, ini dia lebih kecil daripada 0,01. Sehingga terdapat pengaruh antara gaya hidup pendapatan terhadap pengeluaran. Oke, di sini di koefisien tadi dasar pengembangan putusannya adalah apabila T-table lebih besar daripada T-hitung. T-hitung apabila T-hitung lebih besar dari T-table, maka terdapat pengaruh. Untuk T-tablenya itu nilainya adalah 0,50 karena kita menggunakan 50 responden. Nah, di sini terlihat untuk hasil T-tablenya ini adalah lebih besar daripada T-tablenya sehingga di sini terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara pendapatan dan gaya hidup terhadap variabel Y atau pengeluaran. Oke, kita lanjut ke uji korelasi. Uji korelasi berarti kita lanjut ke new data. Kita ke new data, ke variable view. Seperti biasa kita beri nama X1, X2, dan Y. Setelah itu desimalnya kita nolkan. Pendapatan, gaya hidup, dan pengeluaran. Baik, ini sudah 0. Kita lanjut ke data view aja. Kita isi total seperti tadi ya. Kita masukkan seperti yang tadi. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke X2-nya. Kita isi gaya hidup. Kita isi ke SPSS-nya. Gaya hidup X2. Lalu Y-nya adalah pengeluaran. Baik.
Kita kontrol aja, kontrol C, kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita ke analyze. Analyze, analyze. Kita ke analyze. Lalu kita ke correlate, bivariate. Nah, di sini kita pindahkan semua variabel. Kita kontrol A, pindahkan ke variabel. Kemudian kita langsung klik OK saja. Nah, di sini akan muncul correlation-nya ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada 50, ini maksud 50 di sini ada 50 responden ya. Dan kita lihat masing-masing nilainya harus di atas 0,50 ya. Kita lihat dari pendapatan nilainya ada di 1, udah jelas ini di atas 0,50. Untuk gaya hidup ada di 0,372. Dia juga lebih besar dari 0,50 dan untuk pengeluarannya juga sama, dia lebih besar juga ya. Berarti tabelnya di sini di gaya hidup juga sama nih menjelaskan. Nih, nilainya juga sama, dia lebih besar semua, nih lebih besar semua, lebih besar atau sama. Oke, baik. Karena nilainya udah sama semua, maksudnya udah di atas 0,50, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa variabel X sangat berpengaruh terhadap variabel Y. Atau bisa kita bilang dari data 50 kuesioner yang kita ambil bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari pendapatan dan gaya hidup terhadap pengeluaran. Gitu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.